إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim. Kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan terlebih dahulu mari kita mempersembahkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Saya mengajak kita semua agar lebih memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan takwa berarti memahami kesadaran atas kehadiran Allah di sisi kita semua. Sehingga dengan kesadaran itu kita akan selalu berhati-hati dalam bertutur kata, berperilaku, bersikap dan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menilai, memberi balasan terhadap setiap amalan yang kita kerjakan. Takwa adalah sebagai puncak pencapaian spiritual manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapat disebut sebagai pribadi muttaqin, pribadi yang sadar akan kehadiran Allah di sisi kita. Kepada pribadi yang demikian itulah Allah menjanjikan jalan keluar dari segala kesulitan yang kita hadapi, dan Allah akan menganugerahkan rizki yang tidak terhingga dan tidak disangka-sangka oleh setiap manusia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah pernah mengisahkan kepada para sahabatnya tentang 3 orang pemuda yang soleh yang doanya seketika dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini termuat di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Suatu hari 3 orang pemuda melakukan perjalanan. Hingga di tengah perjalanan ketiganya didera hujan deras. Mereka pun kemudian berlari dan berlindung di sebuah gua di kaki gunung. Namun saat ketiganya berada di dalam gua, tiba-tiba batu besar jatuh dan menutup pintu gua. Maka paniklah ketiganya. Batu tersebut amat sangat besar dan sulit untuk dikeluarkan oleh ketiganya. Berkata salah seorang di antara mereka, pikirkanlah amalan yang sudah kalian lakukan, sehingga Allah bisa membukakan pintu gua ini dengan amalan yang kalian lakukan. Dan berdoalah kepada Allah, semoga dengan itu kita bisa keluar dari gua ini, kata salah seorang teman dari ketiga orang itu. Lalu kemudian orang soleh yang pertama bertawasul dengan amal baktinya kepada orang tuanya. Ia merupakan seorang pengembala miskin
yang berkewajiban menafkahi kedua orang tua, istri dan anaknya yang masih sangat kecil. Setiap pulang menggembala, ia memerah susu untuk diberikan kepada keluarganya. Setiap hari ia melakukannya secara rutin dengan memberikan susu kepada kedua orang tuanya terlebih dahulu, baru kepada istri dan anaknya. Singkat cerita, pemuda ini amat sangat taat kepada ibunya. Lalu kemudian dia berdoa, "Ya Allah, jika taatku pada ibuku karena Engkau, karena mengharap wajah-Mu, maka bukakanlah dari batu ini satu celah untuk kami, agar dapat melihat langit." Akhirnya batu yang menutup gua tadi terbuka sebuah celah. Kemudian giliran pemuda yang kedua, ia pun memanjatkan doa yang sama, seraya berkata, "Sesungguhnya aku mencintai seorang wanita, dan aku hampir saja melakukan maksiat dengannya. Namun setelah aku berada di hadapannya, gadis itu berkata, 'Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah,' dan aku langsung meninggalkannya. Kemudian dia berdoa, 'Ya Allah, kalau Engkau tahu aku melakukannya karenamu, karena mengharap wajah-Mu, karena takut akan siksa-Mu, maka bukakanlah untuk kami satu celah dari batu ini.' Begitu doa pemuda yang kedua tadi. Maka secara perlahan terbukalah celah batu dari mulut gua itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah giliran pemuda yang ketiga. Ia bertawasul dengan perbuatannya yang selalu mengutamakan hak orang lain. Ia berhati-hati mengambil harta orang lain tanpa hak sedikit pun. Ia pernah menyewa seorang buruh dengan upah setara dengan 30 kg beras. Namun setelah bekerja, si buruh tak mengambil upahnya. Maka pria saleh ini mengambil hartanya dan menjadikan modal untuk bisa berusaha dengan membeli ternak sapi. Singkat cerita, modal yang tadi yang harusnya upah pekerja dijadikan modal dan bisa membeli sapi untuk ternaknya dan terus berkembang. Namun suatu saat pemuda tadi meminta kembali upahnya. Masya Allah, pemuda soleh ini bukan hanya upahnya yang 30 kg beras, tapi seluruh harta yang dijadikan modal tadi, kemudian mendapatkan sapi ternakan itu, diberikan semua kepada orang yang bekerja tadi. Pemuda ini pun berdoa, "Ya Allah, kalau Engkau tahu bahwa aku melakukannya karena Engkau, karena mengharap wajah-Mu, karena mengharap rahmat-Mu, maka bukakanlah kami pintu yang tersisa dari gua ini." Maka Masya Allah, terbukalah secara keseluruhan pintu gua itu, dan ketiga pemuda saleh tadi bisa keluar dari mulut gua yang tadi tidak bisa diangkatnya mereka bertiga. Kaum muslimin yang berbahagia, ada banyak pelajaran dari kisah yang luar biasa tadi. Yang pertama, Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita dibolehkan untuk memanjatkan doa kepada Allah dengan menyebutkan kebaikan yang kita lakukan, tetapi syaratnya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di saat ikhtiar yang kita lakukan belum bisa keluar dari himpitan problema hidup kita, maka doa adalah senjata pamungkas bagi kaum mukminin untuk dapat menemukan jalan keluarnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, wahai Muhammad, kata Allah, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat.
Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, kata Allah. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan hendaklah beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, doa adalah senjata seorang mukmin. Hadis riwayat Al-Hakim dari Ali radhiyallahu anhu. Pelajaran yang ketiga, berbuat baiklah. Setitik kebaikan apapun yang kita lakukan karena Allah, maka Allah akan membalasnya dan akan selalu menjadi penolong, baik di dunia terlebih di akhirat kelak. Sebagaimana Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa berbuat kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sebesar zarah pun, niscaya ia akan melihat balasannya pula. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita bisa menjadikan ibroh dari sekelumit kisah yang sangat luar biasa ini, terutama di tengah pandemi COVID-19 yang sedang kita alami saat ini. Kita butuh kesabaran, kita butuh ikhtiar, dan kita perlu berdoa kepada Allah. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dari dunia. Amin ya rabbal alamin. Fastabiqul khairat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadalani hada wa ma kullana liyahtadina adana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wattabi'in ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allahumma ighfir lil wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuru li wa la takfurun. Wa la dzikrullahu akbar wallahu la ma tasna'un. Aqimis shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.